Maret, April, Mei. Saya waktu itu berpikir pandemi kayaknya cuma 2 bulan, 3 bulan, ternyata bisa panjang gitu kan. Ternyata waktu itu sampai September 2020, udah 6 bulan pandemi, wah bisnisku turun terus gitu kan. Tapi aku lihat ada bisnis yang lagi berkembang di saat pandemi. Jadi aku waktu itu cari di Google bisnis yang kebal pandemi. Salah satunya atau nomor satunya malah farmasi, Bapak Ibu ya. Farmasi itu punya 3 macam, Bapak Ibu ya. Ada rumah sakit, ada apotik, ada lagi produk kesehatan, dan ada lagi yang lain-lain juga gitu kan. Cuma kalau rumah sakit modalnya berapa sih gitu kan, modalnya puluhan miliar gitu kan, aku nggak sanggup gitu. Nah terus yang kedua apotik. Apotik modalnya berapa? 500 juta sampai 1 miliar. Kita mau siapin 1 Panadol aja itu berapa lusin? Dan Panadol aja ada teman-temannya lagi. Ada Bodrek, ada Paramex dan lain-lain. Itu masalah sakit kepala. Belum masalah lambung, promah dan lain-lain seperti itu. Belum gaji apoteker gitu kan, gaji admin, gaji kasir dan lain-lain. Wah, kayaknya aku skip juga gitu kan. Terus lihat lagi produk kesehatan, mana yang lagi berkembang nih di saat pandemi gitu kan. Orang-orang lagi butuh produk kesehatan ya. Jadi untuk imunitas, untuk daya tahan tubuh, untuk produk untuk penyakit-penyakit berat juga gitu kan. Salah satunya adalah napasnya lagi berat nih. Napasnya menjadi buka ya Pak. salah satunya akhirnya ketemulah AFC Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu aku lihat kok orang-orang bisa dapat penghasilan 1 juta, 2 juta per hari gitu kan. Bahkan ada yang 5 juta, 10 juta. Waktu itu akhirnya pelajarin lah di YouTube gitu kan, pelajarin di Google apa sih AFC, bagaimana marketing plan-nya, bagaimana produknya. Dan yang waktu itu aku lihat itu karena perusahaan kita farmasi Bapak Ibu ya, farmasi dari Jepang yang udah go public juga di Jepang dan juga sudah terekspansi ada di beberapa negara ya. Ada di Singapura, di Korea, di Cina, di Taiwan. Mereka sistemnya retail. Bedanya di Indonesia, masuk Indonesia dibuat retail. Dibuat dengan sistem network marketing Bapak Ibu ya, dengan sistem MLM. Itu aja, cara pemasarannya aja yang berbeda. Tapi kalau dari produknya, produksinya semua sama-sama dari Jepang. Itu yang aku bikin jadi lebih trust sama AFC. Dan itu juga di saat bisnis lain turun, AFC lagi meningkat gitu lah, seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa punya penghasilan jutaan sampai puluhan juta. Waktu itu aku akhirnya ketemu Pak Budi Darwin, saya minta dijelasin karena saya waktu itu kenal Pak Budi Darwin itu sebelumnya juga di leader asuransiku gitu kan. Jadi waktu itu aku dipresentasiin, Pak Budi juga lebih banyak tentang bonus ya, waktu itu dikasih lihat. Dan yang bikin aku percaya Bapak Ibu ya, di saat biasanya kan kadang-kadang kalau orang asuransi itu paling anti sama orang MLM gitu kan. Biasanya cuma ngomong doang nih, income 50 juta, 100 juta, padahal kenyataannya paling di bawah itu gitu loh. Cuma ngomong doang karena nggak dikasih lihat gitu loh. Pak Budi Darwin tuh luar biasanya kasih lihat Bapak Ibu ya, kasih lihat bonusnya dari berawal dari gabung dari 2019 sampai saat ini Bapak Ibu dikasih lihat setiap bulannya. Wah ini aku lihat progresnya naik dan bisa ratusan juta setiap bulan. Waktu itu di September 2020 Pak Budi Darwin waktu itu kasih lihat ke akunnya. Waktu itu dapat income kalau nggak salah 500-600 juta per bulan. Oh itu aku bilang, wah ini bisa ya, ternyata di AFC bisa dapat ratusan juta gitu kan. Nah akhirnya aku join lah di situ di tanggal 22 September 2020. Jadi itu ya yang bikin aku jadi menancapkan hati lah sama AFC. Jadi sebelum di AFC pun aku juga udah dapat tawaran di MLM, di asuransi lain gitu kan. Tapi aku waktu itu nggak ambil. Jadi inilah MLM pertamaku malah di AFC seperti itu. Okay. Itu awal mulanya. Okay. Nah boleh deh, sekalian dijelasin kenapa kok mau di AFC. Saya di guru piano di Yamaha. Ya, saya ngajar piano dari tahun 87. Yamaha mana Bu? Ya, Yamaha Kelapa Gading. Oh Kelapa Gading. Sesuai dengan rumah. Oh, oke. Okay. Jadi saya ngajar di 8 tahun 87. Jadi kerja saya memang mengajar. Nah kemudian di awal pandemi tahun 2020 bulan Mei, saya ditelepon teman saya Ama dari Kanada. Ngobrol nih, kita gini cerita keluarganya dia, papanya sakit apa, wah saya tertarik nih. Jadi dia ngajakin saya, dia ngomong ini produk bagus loh katanya, papa saya stroke terbantu apa. Ini bisa membersihkan plak-plak pembuluh darah. Wah saya langsung klik tuh, yang bener anak, iya betul katanya. Ya udah, kamu mau nggak? Ya boleh lah, aku cobalah. Soalnya saya tahu nih, kadang-kadang kan saya juga udah mulai berumur. Kita kalau lihat orang-orang tua kita yang di atas kita kan toto stroke. Emang gitu umur ya. berapa sih? Agak. Oh, oke. Sekarang kayak masih muda. Berkat AFC. Ya Pak Budi ya, bukan AFC. Umur saya kasih tahu nggak ya? kasih surprise. Yang bisa nebak dapat hadiah. Oh. Hadiah nih. Ayo dong. Yang bisa nebak 2 saset, coba. Iya. Coba yang bisa
60 tua amat Bu. Kasihan. Oh, kelihatan muda gitu ya. 58. Ya, masa mata bangsa 58 segini. Berapa Pak? Hah? 4 berapa? 49. Berapa? 51. Ada lagi? 54. 50. Udah stop ya. Oke, ada yang benar Kak? Ada yang benar? 55. 55. Enggak ada yang benar. Aman. Aman, benar, aman. Oke, enggak ada yang benar. Lanjut. Ini bercanda aja. Jadi ceritanya saya makan produk. Jadi waktu itu awal pandemi kan kita tahu dong semua di lockdown ya. Ngajar pun harus online. Wah, gimana nih tantangan ngajar piano online? Ya kan biasa murid salah kita bisa kasih tahu ini nggak bisa. Jadi saya full. Saya bilang, Ana bilang, Ita ini ada bisnisnya. Gua ada samurai, gua udah dapat 75 juta. Hah? Saya bilang, aduh, saya lagi pusing, nggak ada waktu lah. Saya bilang saya nggak ada waktu. Memang saya nggak ada waktu. Karena waktu itu tuh ngajarnya bener-bener kita karena biasanya ngajarnya ketemu, sekarang nggak ketemu tuh kita agak susah. Jadi saya perlu penyesuaian lah. Jadi saya nggak fokus dibilangin bisnis juga saya nggak masuk otak gitu, nggak ngerti juga ya, dan nggak mau tahu tepatnya. Nah kemudian dia kasih saya produk, saya coba, saya makan, terus kemudian saya pikir kalau produk bagus katanya kan bisa buat kaki sembuh apa gitu. Saya nggak keberatan untuk sharing ke orang, betul nggak? Kita pasti semua kalau ada hal yang bagus untuk sharing ke orang kita nggak keberatan. Jadi waktu itu saya kasih tahu cici saya karena cici kakinya sakit. Cici ini bagus Uci, mau coba nggak Ci? Katanya gini karena mamanya Ana tuh kakinya mau dioperasi tempurung tuh nggak jadi. Ya kan, kenapa kita nggak coba? Nah kemudian cici saya cobalah. Waktu itu Ana bilang kita kalau mau bonus kamu maksimal, kamu harus di diamond. Apaan diamond? Beli 12 box. Nah, kamu udah beli berapa? Kamu sisa nambah, tinggal nambah aja. Oh iya. Terus saya tanyanya gini, pertanyaan umum ya. Terus tiap bulan suruh beli 12 box. Nah, kan pasti kita nanya gitu. Enggak, sekali. Oh, sekali nggak apa-apa. Kan saya mau minum. Saya juga nggak nanya bonusnya berapa. Saya juga nggak ngerti karena saya sibuk. Jadi ceritanya lucu juga. Akun saya itu username-nya Ana yang bikin. Saya tidak pernah buka akun saya. Sampai saya dapat uang banyak pun saya nggak tahu. Nah itu ceritanya teman-teman. Ita katanya, ini dapat SMS nggak? Konnichiwa. Zaman sekarang kita nggak dibuka SMS, bener nggak? Iya kan, nggak ada kan? Bukanya WA kan? Saya cari, ada apa sih ini? Itu duit Ita, duit apaan? Saya nggak ngerasa dapat duit kan? Kemudian dijelasin, oh jadi saya rajin tuh buka, taunya duitnya banyak, ya kan? Di situ baru saya apa sih marketing plan-nya? Nah gitu. Begitu dibuka coba berapa tuh? Coba lagi 2 saset lagi. Setelah dibuka tadi berapa Pak totalnya? Kira-kira siapa yang paling mendekati lah? Ayo. Ayo. 2 saset. 5 orang. Tebak aja. Berapa Bu? 20 juta. 10 juta. 50. Gitu lah, kan udah bilang banyak masa 10, 20, 25. Berapa? Udah ya, cukup ya? Oke, kira-kira. Jadi saya tuh tidak pernah tahu, saya tidak pernah buka. Begitu Jadi dibuka? nggak juga saya awalnya berapa. Pokoknya saya waktu bulan pertama itu saya ada 18 juta itu saya 18 juta. Mendekati. Oke. 20. Ya, Jadi 20 ya, 20. bulan pertama itu baru jalan 2 minggu saya dapat 18 juta, saya nggak tahu. Pas tau-taunya pas tahu bulan kedua itu saya dapat 100 juta. Nggak ada yang benar. Nah, Bapak Ibu udah dapat 100 juta melek nggak? Melek saya. Melek saya langsung saya belajar marketing plan-nya, saya mau tahu. 2 bulan Bu, 100 juta. Ya kan, jadi waktu itu saya mencapai samurai dalam tempo 4 bulan. Waduh. Saya juga nggak tahu dari mana. Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu. Saya nggak ngerti marketing plan, cuman saya bisa untuk ngomong. Cerita ke teman itu aja modal. Apa sih yang diceritain Bu? Ceritanya? Iya, sampai temennya Itu apa yang diceritain? Tergantung. Kalau teman dekat biasanya saya todong. Kalau teman dekat, kita dekat. nodongnya gimana Bu? Lu beli nggak? Nggak beli awas. Enggak. Pakai samurai. Ayo mau nggak? Nggak beli gue Ya, tebas. sebetulnya banyak ceritanya. Jadi karena saya seorang guru tuh nggak bisa jualan, pasti. Ya guru tuh ya pride-nya adalah ya kan kita nggak mau dong ngomong guru tukang jahit, saya nggak pernah jualan. Jadi waktu itu pertama kan cici saya
dia beli karena untuk kakinya. Ternyata dia, ini kok bagus. Nah, saya sendiri nggak punya keluhan apa-apa. Kemudian cici saya coba ke temennya yang main golf kakinya suka sakit. Loh, kok baik? Nah, dari situ tuh, wah saya makin semangat dong. Tunggu. Berarti Cici nggak konsumsi sama sekali sejak beli, Cici? Siapa? Saya? Iya. Konsumsi dong. Oh, cuma karena nggak sakit jadi nggak ada rasa apa-apa ya, gitu. saya kan nggak sakit, cuma saya jadi awet muda. Oh, itu mah karena 100 juta awet mudanya. Kamu tidak lihat ya foto saya dulu Iya ya. dong. Jadi saya ngelihat ya, saya udah 2 tahun konsumsi rutin, saya pakai sensei suru. Teman-teman kalau pas kita 2 tahun nggak ketemu orang, begitu ketemu pasti reaksi kita tuh kok keributan ya gitu. Lihat orang gitu kan, bener nggak? Orang lihat saya, Miss kok seger katanya gitu. Terus ya tinggal saya ngomong ini bagus gitu ya. Jadi ya dari situ aja. Jadi kita cuma cerita aja produk bagus. Kalau saya sih sebetulnya pertama awal saya nggak gitu ngomong bisnis karena saya nggak bisa bisnis. Tapi begitu dapat uang ya why not kita ngomongnya, ya kan semua juga pasti mau. Nah kakak saya juga sama. Kakak saya itu sebetulnya dia pengusaha. Dan kalau ngomong segi uang, kalau saya ngomongin dia bisnis saya bisa diketawain. Ya kan, orang duit lebih banyak mau ngajakin gue bisnis. Tapi dia mau join karena dia pikir, oh kalau gue beli adik gue dapat untung gitu. Jadi dia mau beli, ternyata produknya bagus. Akhirnya dia join juga gitu ya. Nah gitu deh, ceritanya panjang kalau mau diceritain. Nah, Cik, dari awal ini Cici tahu nggak bahwa ini MLM gitu? Tahu. Tahu. Nah, apa yang membuat Cici tertarik dengan MLM? Karena kan di luaran sana kan image-nya dengan orang MLM itu kan langsung, oh MLM ya? Nah, kesannya image-nya udah jelek banget gitu kan. Nah, biasanya, kayaknya susah lah, nggak bisa jualan lah, nggak bisa apalah gitu ya kan. Nah, kenapa Cici bisa mau gitu? Kalau saya nggak pernah ngomong saya nggak bisa jualan. Saya bukan nggak bisa jualan, saya nggak mau jualan. Nah intinya itu ya, beda loh kalau orang ngomong habis, beda orang ngomong nggak bisa jualan sama saya nggak mau. Saya guru. Tapi kalau untuk bicara yang bagus saya mau dong, ya kan? Kita Iya, kalau kasih tahu, ya. Justru intinya itu sebetulnya saya bersyukur dengan upline saya Ana yang di Kanada, walaupun dia jauh, sama saya kan Kanada Jakarta tuh jauh banget ya. Dan dia tuh kan calling terus sama saya, dia kasih tahu ini bagus. Untuk sehat ya saya mau lah, untuk saya sendiri sehat ya kan, kita juga umur udah 50 ke atas harus jaga kesehatan. Jadi awalnya saya mau dari konsumsi, ternyata dari konsumsi untuk cerita ke orang saya mau, kalau suruh jualan saya nggak mau, tapi ternyata dapat duit ya saya mau. Jadi akhirnya dari nggak mau jadi mau ya. Kalau MLM sebetulnya ya plus minus deh ya. Kalau kita ngomong MLM ya, biasanya orang suka nggak mau. Tapi kalau kita ngebantu tim dan timnya akhirnya ada duit, saya rasa semua orang mau. Ya. Nah, jadi teman-teman dengar ceritanya Sampai mau berkembang ya kan, seperti contoh Herti Sitorus ya kan, yang dari awalnya nggak tahu apa-apa sampai memiliki tim menjadi samurai gitu Pak. Nah apa nih kiat-kiatnya Pak? Ya, makasih Cinovi. Jadi kalau di bisnis jaringan itu pasti kita akan ada mensponsorin dan kita juga harus ada membina tim gitu ya. Dan waktu itu aku juga ada rekrutan, mungkin Bapak Ibu tahu ya, mungkin di jalur saya ada Herti Sitorus gitu kan. Jauh dari saya, dia tinggal di Sidikalang 5 jam dari kota Medan. Dan sedangkan saya tinggalnya di Jakarta gitu kan, jadi berbeda. Dan saya juga nggak mungkin saya langsung tiba-tiba datang ke Sidikalang seperti itu kan. Jadi waktu itu emang kita ngebangunnya lewat telepon sih. Kita bikin saling percaya gitu kan lewat telepon. Dia ada pertanyaan apa ya aku jawab gitu kan. Begitu juga kita bikin rutin Zoom gitu kan. Jadi untuk orang-orang yang kayak Herti rekrut, karena kan beliau juga jago rekrut gitu kan. Jadi yang mereka yang Herti bisa rekrut, nah aku masukin ke Zoom dan di situ ya aku memberikan edukasi tentang perusahaannya, tentang produknya, tentang marketing plan gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang sudah direkrut, mereka bisa menguasai tentang marketing plan dan produk. Yang belum direkrut, misalnya yang masih calon member, mereka pun juga bisa belajar gitu kan, belajar atau mungkin bisa di prospek lah ibaratnya di Zoom tersebut gitu kan. Jadi emang sekarang sudah dengan teknologi ini sekarang dipermudah ya teman-teman ya. Dengan adanya Zoom itu yang tadinya orang tuh sulit ya untuk masuk ke Zoom ya. Dulu kan mungkin pas sebelum corona mau ada masuk ke Zoom atau kita sambung 3 ya susah gitu, tapi sekarang tuh orang tuh udah sambung 3 video call tuh udah hal biasa. Apalagi kalau di grup Herti Sitorus itu rata-rata sambung 3, sambung 4 itu lewat video call, lewat WhatsApp, itu dia ngejelasin lewat di situ.
sama dia juga di Facebook Live sih, rajinnya di situ seperti itu. Tunggu, ada yang tahu Zoom nggak di sini? Atau nggak tahu Zoom ada nggak? Kemarin soalnya ada saya ketemu Table Talk 1, Zoom aja nggak tahu. Karena mungkin belum Dicari-cari di aplikasinya, nggak taunya ada install. Oh ini tuh yang namanya Zoom katanya, gitu. karena belum pernah pakai, jadi nggak tahu. Betul, jadi teman-teman ini ada satu alat bantu aplikasi untuk kita meeting bareng. Kalau teman-teman nggak biasa pakai Zoom, maka teman-teman akan kesulitan karena kita teritorinya terlalu luas. Jadi untuk mempermudah teman-teman itu harus memanfaatkan Zoom ini, menurut saya itu udah satu kewajiban karena kita akan mempersingkat waktu tanpa biaya yang mahal untuk terbang sana atau perjalanan ke sana kemari gitu ya. Jadi penting jangan sampai teman-teman malu. Kalau memang nggak tahu Zoom, ngaku aja, nanti diajarin cara installnya, diajarin cara loginnya. Jadi teman-teman pasti bisa ikutan meeting bareng sama kita. Jangan malu-malu ya, karena saya yakin pasti ada salah satu yang nggak tahu di ruangan ini, cuman mungkin nggak enak angkat tangan. Soalnya nggak ada hadiahnya. Ada. Nah, kalau ada angkat tangan semua. Saya juga nggak tahu. Oke, lanjut. Ya jadi waktu itu emang karena jauh ya, jadi komunikasinya lewat telepon, sambung 3 sama Zoom sih, seperti itu sih. Jadi ya membina itu sih. Jadi kita juga emang bangun hubungan ya, karena kan bisnis ini kan antar manusia ke manusia gitu. Jadi kita harus bangun kehubungan ke mereka, kita juga harus bisa jadi dipercaya seperti itu. Itu aja sih. Jadi intinya supaya mereka awal belajar dulu ya mengenai produk dan marketing plan gitu ya. Iya. Oke. Dan mungkin yang aku bisa pelajarin dari Herti gitu kan, karena kalau di suatu daerah Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada orang yang terbantu kesehatannya kan, kalau di daerah Herti gitu kan rata-rata banyak yang kelenjar getah bening gitu kan, dan itu kempes gitu kan, dan itu benar-benar terbantu kesehatannya gitu kan dari produk AFC, dan itu akhirnya rame di satu kampung tersebut, dan itu akhirnya menyebar lah AFC itu di kampungnya Herti dan daerah sekitarnya seperti itu. Jadi apalagi dengan bonusnya Herti makin membesar, jadi itu juga untuk merekrut orang pebisnis lainnya pun juga terjaring masuk untuk ke jaringan Herti gitu kan, jadi seperti itu. Bulan kemarin komisi Herti udah sentuh berapa ya? Komisi Herti kemarin 160 jutaan satu bulan. Bulan Agustus kemarin. Berapa? 160 juta sebulan. Udah berapa bulan? Berapa lama tuh? Herti gabung di Oktober 2020, tapi baru jalan seriusnya di Desember 2020. Ya, Bukan jadi 2021. 2021. Iya. Oktober 2021 joinnya, terus Desember 2021 baru bergeraknya lah. Hampir setahun berarti ya. Iya. 9 bulan 10 bulan ya. Betul. Jadi kita juga harus ada punya testimoni produk gitu kan. Nah, itu juga bisa ngebantu untuk jaringan buat pembelian produk kita repeat order. Terus yang kedua juga dari testimoni bisnis. Jadi pada saat kita di bisnis AFC atau kita di bisnis network marketing gitu kan, itu penting banget 1 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama gitu Bapak Ibu. Punya income yang terus meningkat atau minimal stabil di angka segitu. Itu akan meningkatkan orang-orang untuk, ibaratnya kalau kita jadi bunga, lebah itu akan mengikut datang ke kita untuk cari madu, seperti itu sih. Kalau aku lihat di jaringan itu seperti itu. Oke. Jadi mengikuti ya teman-teman ya. Jadi awalnya mungkin kita testimoni tentang apa yang kita rasakan. Nah, sembari kita mengajak teman-teman. Nah, akhirnya ada bonus. Nah, itu menjadi testimoni ya berikutnya ya. Oke, tadi Cita dengar nggak? 18 juta itu bulan pertama, bener ya? Di bulan kedua terima 100 juta. Dari 18 juta ke 100 juta, Cici nggak ngerti. Terus ngapain, Ci? Ngomong doang. Bisa tahu sampai 100 juta, kan Cici nggak ngerti sistem. Saya cerita ya. Iya. Oke. Jadi saya cuma bisa sharing, saya cerita. Jadi mengenai ngomong ke orang, terus temen. Karena saya mau mulai bisnis, jadi kalau yang teman dekat saya bilang, kamu join yuk. Aku lagi ngebangun jaringan. Jadi waktu itu ada promo Ruby sekarang ya. Promo Ruby itu saya pakai untuk ngebangun jaringan saya yang body dari yang Kobu diajarin 30 bawah, 30 kiri kanan bawah. Jadi saya bikin begitu. Orang mau nggak mau, pokoknya lu ikut deh. Ya, tadi kan katanya nggak ngerti sistem. Ya kan nggak ngerti, cuman kan Terus, saya udah ngerti 30 ke bawah karena Oke, dia dengerin. ah. Nah waktu itu nggak ngerti kenapa? Karena kan anak, Yang input Ardian, Anita. Saya nggak pernah enak input. amat sih. Iya. Nggak perlu bayar.
Bayar dong. Si anaknya dibayar gitu kan, inputnya digaji. nggak pakai Input ini gitu. dong. Enggak dong. Itu Tuh teman-teman, tugas upline lah. Kita masih baru. Ya. buat Ya. mau punya duit nggak usah repot. Kalau punya karyawan demo loh nggak digaji. Ini nggak digaji orang. Jadi waktu itu kan gini ceritanya. Saya join tuh awal pandemi, benar-benar pandemi lockdown Mei 2020. Bayangin nggak? Kita kan nggak ada yang keluar rumah, ya. Jadi saya benar-benar 100% dari Zoom ngebangun timnya. Ngebangun tim dari Zoom, nggak ketemu, nggak. Semua cuman by Zoom. Jadi kadang-kadang waktu pertama awal ngebangun tim saya pernah buka gini di teman-teman saya. Pokoknya Zoom gua nyala jam 10 sampai jam 2 siang. Siapa mau masuk, jadi aku nggak usah ngangkat-ngangkat telepon capek gitu kan. Jadi mereka masuk, mau nanya ini gitu. Jadi waktu itu begitu. Sambil masak gitu enggak. Enggak juga sih, saya nggak masak. Di Zoom tuh dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang itu Zoomnya standby ya, itu standby aja. Oh. Kalau ada yang manggil aku baru nyaut. Oh. Iya kan, kalau enggak gimana? Susah kan. Kalau kita telepon, mungkin orang kan sungkan untuk telepon. Tapi kan aku waktu itu waktu awal, karena orang kan semua pada sibuk nggak keruan juga kan, waktu itu kan semua lagi adaptasi kan, keadaan adaptasi. Jadi kita mau umpamanya kamu kita jam segini, aduh gua nggak bisa, kita susah, bener nggak? Nah saya punya waktu luang, saya kan ngajar mulai jam 3, jadi saya kosongkan waktu itu untuk Zoomnya saya cuma nyala aja berdua anak, kadang kita ngobrolnya yang lain, ada orang masuk baru kita ngomong gitu. Oh, sama Ci Ana juga. Sama Ci Ana juga dibantu lah, kan saya nggak ngerti apa-apa mengenai itu juga. Dia cuma Ita taruh kiri, Ita taruh kan, taruh sini, enggak, aku kan nggak ngerti, saya nggak ngerti. Cuman begitu uang udah dapat banyak baru saya ngerti. Nah, saya udah ikut, kemudian saya pas ada meeting tim, ajak Ko Budi jelasin 30 detik ke dalamnya, baru saya, oh itu yang saya kerjain ya, saya kan nggak tahu ya. Jadi di sini beruntung banget kalau kita punya upline, karena upline itu akan yang membantu kita untuk menyusun. Jadi teman-teman, untuk di AFC mau sukses tuh gampang, ikutin kata upline. Kita nggak perlu pikir-pikir. Kalau umpamanya nih contoh ya, kalau kita punya bisnis sendiri, pasti kita akan mikir gimana nih gue promotion produk gue, gimana caranya biar laku, gimana caranya biar cuan, gitu kan? Kalau di AFC gampang. Upline ajarin apa? Ikutin. Jangan argue, jangan sok pinter, ya. Karena di sini udah ada. Kalau umpamanya ya, kita ikut satu, ini bisa begini, tapi orangnya nggak ada. Kalau di sini kan ada. Saya paling senang cerita film Top Gun. Udah nonton belum sama Top Gun? Sama Udah nonton orangnya belum? apa bukan? Ceritanya orangnya juga boleh. Oke, mungkin teman-teman yang udah cerita Top Gun itu kan, mungkin saya cerita sedikit aja. Top Gun itu kan si Tom Cruise-nya itu kan jadi instruktur pesawat tempur kan. Jadi dia harus ngebom itu lah. Udah tahu kan semua ceritanya. Tapi belum tahu ya. Jadi harus ngebom. Nonton dulu berarti. Bentar, kecepatannya harus gimana? Nah, sedangkan atasnya nggak setuju dengan cara dia mengajar, dianggapnya membahayakan. Nah, jadi atasnya dia dipecat lah, jadi atasnya yang ngajar. Ini harus begini. Itu yang pilot-pilot mudanya bilang itu sama aja seperti saya disuruh bunuh diri. Itu pasti ketembak, pasti itu. Nonton ya semua filmnya. Tapi di tengah-tengah itu si Top Gun-nya bawa pesawat tempurnya, dia terbangin dengan kecepatan begini, harus menukik, pokoknya dia berhasil. Jadi akhirnya anak buahnya semua semangat, berhasil, udah ada yang bisa, berarti kita semua bisa pulang dengan selamat hidup gitu. Di AFC juga sama teman-teman. Ini ranking ini udah ada, ya. Jadi nggak ada bohong-bohong. Boleh di sini dijalanin. Udah ada tuh Pak Budi Darmina. Udah ada ya. Saya juga lagi kerja keras. Udah ada. Jadi semua pasti bisa. Kalau join di AFC nggak ada yang mencapai, mungkin kita akan tanda tanya. Tapi di sini udah ada. Dan udah ada buktinya, dan enaknya ada. Apalagi leader-leader ini bersedia untuk mengajarkan. Jadi kita tinggal ikutin aja. Ya, gampang kan ya? Gampang. Tuh teman-teman pesannya ikut kata upline. Ada yang belum punya upline nggak? Gitu kan, kemarin terakhir di bulan Agustus dapat 222 juta. Wow. Dan aku juga baru join kan dari September 2020, jadi pas 2 tahun lah saya di AFC saat ini gitu kan.
Jadi kalau misalnya tadi Ko Yohanes dan aku tuh senangnya di AFC itu apa? Kita punya leader yang humble ya, seperti Pak Budi Darwin, Ko Yohanes, si Novi gitu kan. Yang mereka saya selalu diajarin sama mereka tuh untuk menginvestasi. Jadi dana kita tuh kita investasi, taruh di di deposito atau mungkin di properti atau di emas seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bukan tipe yang harus yang glamour, yang harus kayak beli barang mewah gitu kan, bukan beli yang kayak yang mobil-mobil yang mewah, tapi kita bagaimana kita menginvestasi lagi dana kita seperti itu sih kok. Jadi aku belajar banyak seperti kayak Pak Budi Darwin, aku mau seperti Pak Budi Darwin 33 properti. Apa udah update lagi Pak Budi ya? Kayaknya udah 200 properti. Ya, Berhenti mau seperti Pak Budi soalnya. Darwin ya, 35 properti kalau masalah dia info. Oke, terakhir. Oke. Jadi intinya supaya kita tidak boros. Betul. Gitu ya, Kita karena belajar menghemat. betul. Nah, ini hebatnya teman-teman yang belum tahu. Jadi kita ada co-founder kita itu adalah BOD. BOD itu Board of Director, kebetulan yang menangani finansialnya salah satu konglomerat di Indonesia. Ya, jadi dengan pengalaman beliau, Pak Michael Tampi namanya, kita semua tuh diedukasi bagaimana caranya maintain atau bijak dalam hal uang. Ya, nah ini teman-teman, jadi di AFC itu mau kaya gampang. Satu, teman-teman harus bermitra sama kita. Yang kedua, teman-teman kerjasama dengan kita, jangan tidur doang. Yang ketiga, teman-teman juga harus memiliki knowledge, kemampuan belajar sama-sama di sini ya. Jadi teman-teman nggak belajar sendirian, nggak stres sendirian. Nah jadi untuk kaya itu sudah ada jalannya, ada alat bantunya. Tapi permasalahannya kebanyakan dari kita nggak siap. Nggak siapnya apa? Banyak orang yang baru megang duit sebentar, terus langsung kalap, hilap. Bukan cuman kalap, hilap juga. Nyoba ini, nyoba itu, karena baru megang duit. Nah ini yang berbahaya teman-teman. Jadi kita diajarin untuk bijaksana supaya jangka panjang. Karena kita membangun pipa uang itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang kita sayangi nanti. Jadi kita sifatnya jangka panjang, harus bijaksana ya. Nah jadi mungkin Ci Novi mau ada yang mau ini lagi nih, ditanyain lagi yang lebih hot lagi, makin malam makin hot pertanyaannya. Nah, kita tanya ke Pak Yosef lagi ya. Nah, Pak Yosef, istilahnya kan dalam membangun jaringan ya kan, pastilah nggak semuanya member-member kita tuh bersemangat ya kan, kayak happy, oh semangat terus ya kan. Ada juga yang melempem, bener nggak? Ada yang bilang, oh kok saya susah ya, kok saya nggak bisa seperti Hetty ya, kok saya nggak ini nggak itu ya kan. Nah, kira-kira pasti dong di jaringannya Pak Yosef pasti terjadi seperti itu juga. Nah, menanganinya seperti apa tuh Pak? Jadi kalau biasanya sih aku kalau ada member baru gabung, misalnya aku sponsor pribadi atau mungkin ikutan dari tim, sebisa mungkin mereka itu bisa langsung dapat bonus secepat mungkin gitu kan. 1 minggu, 2 minggu pertama. Jadi kita kejar, yuk Ci, lu kan udah gabung nih, udah join nih, misalnya member 3,4 nih. Kalau bisa 1 minggu, 2 minggu lu ada kenalan, bawa ke gue gitu, gue yang bantu presentasi, biar cepat dapat bonus gitu loh member kita. Jadi pada saat dia dapat bonus, misalnya dia udah dapat 3 juta, 5 juta, 10 juta, nah itu gulungan akan terjadi sih kalau menurut aku, dan pengalaman aku seperti itu. Jadi sebisa mungkin member kita langsung dapat bonus secepat mungkin. Nah jadi kalau misalnya nanti misalnya ke depannya ya ada member yang ternyata nggak jalan gitu kan, melempem gitu kan, dan kita tetap follow up, tetap kita tanya gitu kan, ayo ajak Zoom, ajak ketemu gitu kan, biasanya seperti itu, ajak ngopi bareng, ajak makan bareng. Tapi kalau ternyata emang dia udah ada kesibukan yang lain misalnya, atau emang sudah tidak mau jalan ke AFC, ya sudah, kita fokus sama orang yang mau jalan saja sih, karena yang mau jalan aja pasti lebih banyak lagi kalau di bawah jaringan kita Ya. seperti itu. Jadi kita fokus sama yang mau jalan, kalau saya seperti itu sih. Oke. Jadi istilahnya ketemu orang yang benar-benar memang negatif ya, kita sementara skip dulu ya teman-teman ya. Baru nanti selanjutnya baru kita follow up lagi. Ya kan? Karena kita membuka, sembari kita sendiri membuktikan, ya kan, kita berjalan terus. Akhirnya kan juga penasaran juga, "Loh, kenapa upline saya bisa terus ya kan, kok saya nggak bisa ya kan? Buktinya upline saya bisa mencapai samurai, shogun, ya, daimyo, bahkan bushido. Bingung juga mereka kan, loh kok saya di sini aja, nah ya kan gitu loh. Jadi akhirnya mereka penasaran mau nanya juga, itu ya kok ya. Betul. Banyak lah yang ngomong begitu ya. Banyak. Jadi banyak. Mahal nggak mahal relatif. Ya kalau orang udah butuh berapapun dibayar, ya kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara tentang soal mahal, kita mesti tahu lawan bicara kita siapa. Kalau dia orang kaya, pasti buat dia nggak mahal.
Tapi ada juga yang kaya merasa ini mahal. Kalau orang yang kelihatannya ekonominya menengah, saya cuma ngomong gini, ya mungkin mahal ya, saya setuju sih. Kalau kita tak tahu fungsinya pasti kita ngomong mahal. Tapi kalau udah tahu fungsinya, buat saya sih nggak mahal. Coba kita pikir, sekali ke mall, kita jalan, ngopi, beli Starbucks berapa? Gunanya ya buat fun-fun aja, ngopi cantik, ya kan, status gitu ya. Untuk kesehatan kita, kayaknya ya buat fun aja ya. Tapi kalau ini kan untuk regenerasi sel kita, ya kan, untuk kita supaya kita sehat. Namanya orang kan berumur kan penyakit nambah. Orang nggak ada yang bilang, saya jadi banyak edukasi sebetulnya. Bilangnya apa, umpamanya nggak ada tuh orang yang mau stroke, ada pengumuman gitu, alarm kayak kita mobil bensin mau habis gitu kan nggak ada. Totonya stroke aja, ya kan? Itu kan kenapa? Karena usia kita bertambah. Nah produk kita itu untuk regenerasi sel. Jadi kalau udah tahu fungsinya, buat saya nggak mahal. Jadi kalau boleh, jadikan ini bagian budget makanan sehat kita. Ya dong, kita ke mall jalan berapa duit? Sekali makan di restoran berapa duit? Ya kan? Nah, kita kurangin yang gitu, tapi kita pakai ini buat kita sehat. Nah, kalau mau ngomong mahal, mau gratis, bisa. Mau lebih murah, bisa. Mau jadiin bisnis, bisa. Nah, itu kan pilihan. Nah, kalau udah tahu, pasti beda deh pikirannya sama saya. Gitu, saya ngomong gitu tuh. Jadi kan Simple ya, sebetulnya. iya. Jadi kitanya yang mesti pede kalau saya bilang. Ya. Kalau kita udah tahu fungsinya, pasti ceritanya lain. Mungkin teman-teman saya mau cerita sedikit. Mei 2020 saya kenal AFC, kemudian saya kan umur dari 50-an juga. Naik tangga udah mulai agak ya, tahu dong kalau dari 50-an ya. Anak saya bilang, wah mama udah kayak gayanya kayak oma nih naik tangga. Aduh, gak terima nih ya. Tapi pas saya udah minum AFC ini kok badan saya lebih enteng ya. Saya jadi lebih maksudnya lebih gampang gitu ya. Kecentilan saya naik sepeda jatuh. Patah. Tulang saya patah di November 2020. Patah, waktu itu kena saraf dan tangan saya ngefek bener-bener ngefek. Kemudian dokter nggak tahu saya guru piano. Begitu tahu saya guru piano dia kaget juga karena itu kena saraf. Jadi bapak ibu pernah tahu orang yang cacat yang tangannya bener-bener ngefek? Nah kayak begitu tangan saya. Bayangkan guru piano kayak begitu. Tapi memang Tuhan baik. Waktu itu saya ngajarnya online, jadi murid tidak ada yang tahu kalau tangan saya seperti itu. Jadi saya cuma ngajar pakai mulut, ya latihan ya, nanti Miss kasih video. Kemudian saya suruh anak saya, kamu main lagu ini, mama mau kirim buat murid. Nah, cuman mereka bertanya-tanya kok tangannya beda gitu kan ya. Jadi patah tangan saya, kemudian dokter bilang suruh terapi. Waktu terapi di setrum-setrum, harusnya ngangkat sini ini malah turun, bingung juga terapisnya. Nah kemudian di tim saya ada dokter juga, dia bilang, Ita coba kamu konsumsi subahnya banyak kan. Ada dokter saraf juga tuh Pak Budi di Lampung, dia bilang nih, Cita banyak kan deh, itu bagus buat saraf. Jadi jangan cuma 2 atau 3, 4, saya waktu itu minumnya 6. Waktu baru operasi saya makan 8 subah, 6 utsuk. Kemudian kurang saya makannya 6 subah, 4 utsuk. Kalau sekarang saya makannya 4 subah, 2 utsuk. Jadi perlahan-perlahan membaik loh. Dokter tuh nggak kasih obat apa-apa. Dokter cuma kasih vitamin tulang tok. Selebihnya terapi. Terapis udah bilang gini, ibu kan mahal terapis ini tiap datang. Ibu kan udah tahu latihan sendiri aja, suruh begini, suruh begitu gitu kan, suruh latihan sendiri. Emang kuncinya latihan. Akhirnya tau-taunya pelan-pelan tangannya dari begini, tangannya gini loh, gini. Bisa buka. Sekarang bisa, walaupun gerakan saya kalau dilihat masih ada bengkak ya. Tapi membaik loh pelan-pelan loh. Dan kalau saya lagi tidur, bangun tidur, ini berasa der gitu loh. Jadi saraf saya kayak nyetrum. Lagi regenerasi. Nyetrum ya kayaknya. Saya rasa diperbaiki saya rasa ya. Lagi mengalir ya. Jadi memang ini produk betul-betul bagus. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau mau jalan AFC, kita harus ngerasain. Kalau udah kita ngerasain, kita ngomongnya tuh beda. Ya. Kalau kita oke lah, ada orang yang mau bisnis, ngomongnya bisnis, tapi dia nggak pernah coba produk, susah juga, ya kan? Hidup tuh nggak cuma soal duit kadang-kadang ya, bener nggak? Ya kan? Tapi kalau kita gimana kita bisa berbagi, kita ngebantu orang, itu tuh lebih bahagia loh, ya kan? Betul nggak Ciluan?
Ini tim saya baru bergabung Juni kemarin. Saya salut banget Pak Budi, dia udah bisa closing diamond Wah, sendiri. Wih. Tanpa saya, dia udah bisa bantuin closing diamondnya Cilina tuh. Cilina juga udah closing diamond. Jadi duplikasinya udah terjadi. Saya senang banget. Jadi di sini be teachable. Ya, maksudnya kalau mau join, mau sukses, be teachable. Dengerin aja dulu. Kita pakai ilmu serap. Apa yang ajarin, kita serap dulu. Ya kan? Gitu. Oke, thank you Cita. Kok Budi ada mau tanya nggak? Nah, Cita mau tanya dong. Kan biasa kalau kita di network marketing kan, yang saya pernah sharing kan bahwa di 1 sampai 3 bulan pertama kita kan harus sponsor nih, minimal adalah 20-25 orang. Nah kalau boleh tahu, Cita dalam waktu 1 sampai 3 bulan pertama itu 3 bulan itu sponsor berapa orang? Oke, cukup banyak, 30 ada. 30 ada ya. Nah sekarang Sekarang ada 89 ya. 80-an ya. Ya, dari 80-an ini kemudian sekarang udah jadi berapa ribu? 5 ribuan ya. 5 ribuan ya dari. Terus terang dari mana saya juga nggak tahu. Dari mana saya nggak tahu. Ya, teman ke teman. Iya, Ya, teman ke teman. Jadi ya, teman kalau ke saya teman. sendiri sponsor 5 album itu nggak mungkin. Tapi Betul. karena ini kita kerja tim itu bisa. Doer ya Ci ya. Iya doa ya, nggak tidur. Jum mulu ngomongnya doer. Kalau Pak Yosep sendiri di 3 bulan pertama berapa yang disponsorin sama kemudian saat ini sekarang udah sponsor berapa? Sponsor kayaknya 20 atau 30 ya, 3 bulan Di pertama. 3 bulan pertama 20-an ya. Nggak hafal Oke. soalnya. Tapi kalau untuk total direct sponsor sekarang 135 135 orang. direct sponsor. Oke. Total member secara keseluruhan berapa? Total member 18.000. 18.000. Wah. Jadi kalau dari 18.000 sama 5 ribuan berarti ketahuan uangnya lebih banyak. Ya, berarti kalau mau minta traktirnya kita ke sini. Iya. Jadi jangan pulang dulu nanti. Nanti jangan pulang dulu. Kayak yang ujung ya kalau. Sebetulnya saya mengundangnya tuh ke teman-teman dekat. Ya. Jadi kalau teman dekat kan kita nggak pakai basa-basi apa adanya. Dan itu lebih gampang buat saya. Seperti apa Bu kata-katanya? Ya contohnya ya begini aja, ini bagus loh. Saya rasa kamu perlu. Kadang-kadang kalau orangnya tukang bercanda, saya bercanda juga. Bercandanya gini, kamu kayaknya mesti makan produk yang gua makan deh. Kenapa ya? Nanti kalau ketemu gua lihat gua muda, lu nggak terlalu marah sama gua. Terus dia bilang, emang coba lihat video gitu. Yeah. Begitu lihat video, iya lu seger, makanya gitu, belilah. Jadi ya tergantung ya, kalau orang yang Gampang ya Pak Ejo ya? Ya, langsung lo deal. jadi gitu, semua tergantung kepedean kita ya Pak ya. Jadi intinya yang dilihat adalah Bapak. Kalau Bapak mengundang, Bapak pede nggak? Gimana caranya biar Bapak pede? Bapak harus tahu dulu AFC seperti apa. Caranya Bapak konsumsi. Kalau ada Oke. konsumsi pasti. Oke, kalau versinya kamu gimana? Dari Pak Yosep, cara mengundangnya bagaimana? Boleh. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau saya waktu itu kan lagi mulai kan waktu itu pas masa pandemi ya teman-teman ya. Jadi masa pandemi waktu itu jarang ketemu langsung gitu. Jadi apa yang aku lakukan? Biasanya aku lakukan adalah lihat kontak phone book kita gitu. Siapa yang kira-kira bisa kita telepon, siapa yang kita bisa sharing Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu aku lihat kontak phone book atau kontak WhatsApp, karena WhatsApp itu kan aku nggak pernah hapus tuh teman-teman ya. Jadi chattingannya itu panjang, masih sampai tahun berapapun masih ada gitu kan. Jadi aku scroll ke bawah. Jadi aku tuh luangin waktu 2 jam, 3 jam setiap hari itu siapa yang aku bisa telepon gitu. Nah, tapi kan biasanya kita udah ada inceran, misalnya namanya si Pak A gitu kan. Nah, biasanya aku lihat juga di Instagramnya. Saya Pak Jo. Nah, gimana cara mengundang Pak Jo? Ya, misalnya aku mau ngundang Pak Jo nih gitu kan, Pak Jo. Nah, aku udah lama nggak kontak, 1 tahun 2 tahun nggak pernah kontak. Tiba-tiba aku nawarin MLM, pasti kan lu gila lu ya, saya perlu nawarin MLM, gue nggak pernah dikontak, tiba-tiba lu nawarin MLM gitu kan. Nah, jadi apa yang aku lakukan, aku lihat Instagramnya Pak Jo gitu kan, begitu Facebooknya Pak Jo. Nah, dia lagi aktif apa sih gitu kan. Aku mulai observasi dulu nih, Pak Jo lagi ngapain gitu kan. Nah, kira-kira lagi kerja kah atau lagi bisnis kah, lagi apakah gitu kan. Nah, biasanya dia ada pasang status tuh di WhatsApp gitu kan, atau mungkin status di Instastory atau di Facebook. Aku udah mulai komen-komen, wih Pak, masakannya enak ya, atau Pak lagi rajin golf ya. Pokoknya apa aja aku buka omongan dulu dari situ. Terus udah gitu aku mulai ke WhatsApp, Pak Jo apa kabar gitu kan. Nah, jadi aku udah mulai percakapan di media sosialnya dia. Udah gitu aku langsung ke
WhatsApp-nya, Pak Jo apa kabar? Ini tadi Yosep nih yang chatting gitu kan di Instagram gitu kan. Begitu kan dia jawab nih. Kita lihat juga kalau dia jawabnya cepat, berarti emang dia lagi santai gitu. Tapi kalau dia jawabnya agak lama, berarti kan dia lagi sibuk. Nah biasanya kalau pas santai, Pak Jo aku telepon ya. Nah pas aku telepon, aku ngobrol sedikit gitu kan, basa-basi dulu tentang kegiatannya apa, pekerjaannya gimana, bisnisnya apa. Biasanya kan kita biasanya pendengar Bapak Ibu, jadi di awal-awal kita juga jadi pendengar, kita jadi dengerin, oh ya dia lagi pasti kalau kita ini mengeluhnya semua pandemi ya, pandemi itu rata-rata semua orang ngeluh, nggak mungkin oh dari pandemi begini. Nah jadi waktu itu dia cerita ada keluhan, oh sekarang lagi menurun nih omset atau apa gitu kan, emang Yosep lagi jalanin apa? Nah biasa aku mulai dari situ aku cerita. Nah kebetulan aku lagi di bidang farmasi nih kok gitu kan, kebetulan farmasi kan kebal pandemi Bapak Ibu ya, farmasi itu kebal pandemi, kebal resesi, kebal perang kalau kata Pak Budi Darwin gitu kan. Nah jadi waktu itu aku ceritain, akhirnya aku bidang di farmasi, kebetulan kita lagi cari partner nih Pak Jo gitu kan. Nah jadi aku cari partner 2-3 orang yang sama-sama mau jalanin. Nah kebetulan nih proyeknya juga bisa lumayan loh, punya penghasilan tambahan. Jadi kata-kata penghasilan tambahan ya Bapak Ibu ya, jadi ada tambahan itu penting banget, karena kalau misalnya kita bilang penghasilan Pak Jo, dia bilang, oh gue cukup kok dari pekerjaan gue, pasti dia nggak akan mau gitu kan. Tapi pada saat kita bilang penghasilan tambahan buat Pak Budi, buat Cici, buat Koko gitu kan, pasti nggak akan ada orang nolak gitu kan. Nah penghasilan tambahan itu kita sesuaiin, ada yang 10-100 atau 5-10. Ya kadang-kadang kita ngomong terlalu tinggi, orang juga nggak nyampe gitu kan, maksudnya emang bisa Sep sampai 100 juta, 200 juta gitu kan. Ya kita ngomong dari yang kecil dulu aja, 5-10 juta gitu kan. Nah ini Pak Jo punya potensi penghasilan 5-10 juta. Kira-kira Pak Jo tertarik nggak? Mau coba dengar dulu. Karena Pak Jo saat ini kerja atau Pak Jo punya bisnis, semua kan berawal dari informasi yang Bapak Ibu terima gitu kan. Nah coba didengar, nanti aku sharing, nanti Pak Jo coba dengerin dulu aja. Cocok Pak Jo ambil, kalau nggak cocok pun nggak apa-apa. Nah betul, nanti aku ada link Zoom ya, nanti aku share ke Pak Jo. Jadi aku di situ di telepon hanya buat janji untuk masuk ke Zoom Bapak Ibu. Jadi tidak menjelaskan tentang AFC, tidak menjelaskan tentang produk. Jadi kalau dia penasaran apapun, nah Pak Jo, nah nanti kita buat link Zoom ya, nanti aku link Zoom, nanti Pak Jo coba dengar dulu aja. Cocok Pak Jo jalan, kalau nggak cocok pun nggak apa-apa. Aku seperti itu sih. Jadi buka omongan, masuk, udah gitu buat janji, masuk ke Zoom. Nah di Zoom, kalau misalnya Bapak Ibu ada Zoom-nya grup ya masuk ke Zoom-nya grup gitu kan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu privat gitu kan, sekarang dengan adanya Zoom juga bisa fasilitas ya. Bisa pakai untuk 1-2 orang gitu kan. Bapak Ibu mulai presentasi, Bapak Ibu mulai sharing seperti itu. Dan aku biasanya ikutin kata Pak Budi Darwin juga, kita lihat kebutuhan orang itu apa. Orang yang lagi sakit, orang yang lagi bermasalah kesehatan pasti fokus sama kesehatannya. Ya kita fokusnya ke produk Bapak Ibu ya. Tapi kalau teman-teman kita lagi ada PHK karena potongan gaji, atau mungkin pengen punya penghasilan tambahan, atau ibu rumah ngomong ke bisnis sih Bapak Ibu ya. Jadi bisa mulai ini ada project farmasi nih, punya potensi penghasilan 5-10 juta. Nah kira-kira kamu mau coba dengar dulu nggak? Kalau cocok ambil, nggak cocok nggak apa-apa, seperti itu. Jadi kita lihat kebutuhannya orang itu apa, dan kalau misalnya ada orang bilang mahal atau gimana kan, kita, kalau aku kan lebih relatif ke bisnis Bapak Ibu ya, jadi ngomongin tentang bisnis AFC seperti apa gitu kan. Nah sekarang 3,4 juta kita bandingkan dengan apa? Sekarang aku pernah nanya ya, waktu itu aku pernah nanya juga sama orang yang dagang kaki lima Bapak Ibu ya. Mereka siapin kotaknya, akuanya, rokoknya, itu mereka kurang lebih 1-2 juta loh. Siapin rokoknya, akuanya, dan lain-lain. Ya sekarang kita mau buka restoran, modal berapa? Ya kita buka warung makan, modal juga puluhan juta. Ya warung makan, restoran pasti semua pakai modal. Udah keluar modal, apakah kita akan buka sehari ini buka, besok tutup, besok buka? Kan nggak mungkin. Kita udah keluar modal, kita udah gaji karyawan, kita udah punya bahan baku, stok segala macam gitu Bapak Ibu. Nah di AFC kita modal 3,4 juta, satu kali seumur hidup Bapak Ibu, seperti itu. Dan kita udah bisa punya peluang bisnis ya, yang kita bisa jalankan kapanpun, dimanapun. Kita juga nggak perlu stok produk. Nah seperti itu sih aku buka mindset tentang bisnisnya dulu, kalau ke orang-orang yang lagi punya penghasilan tambahan. Jadi 3,4 juta ini jangan jadikan pengeluaran. 3,4 juta ini malah jadi ini buat modal bisnis dulu loh gitu loh. Nah 3,4 juta juga dapat 2 box produk gitu kan. Produknya kita mau minum sendiri boleh, buat kasih ke orang tua. Apalagi kan aku kan umur masih 30-an Bapak Ibu ya. Jadi kan rata-rata juga teman-teman kita juga jarang banget yang aware sama kesehatan. Masih kayak ngapain sih gue beli produk 3,4 juta orang gue masih sehat gitu kan. Rata-rata kan begitu. Nah jadi aku biasanya 3,4 juta lu mau minum boleh gitu kan. Kita yang sehat pun boleh minum gitu kan. Gue pun minum gitu kan. Nah atau lu mau kasih orang tua. Biasanya kan kalau orang tua yang udah 40, 50 rata-rata kan ada kolesterol, darah tinggi, asam urat itu Pak. Rata-rata ya mayoritas banyak seperti itu Bapak Ibu.
Nah, jadi kita saranin buat orang tuanya, atau lu mau jual juga boleh, jual satu box si A, satu box si B. Pengalaman aku nih, jalanin bisnis AFC, ada tante-tante oma-oma yang nggak mau ribet, udah kayak omahku gitu kan, Yosep nggak usah member lah, oma beli aja sama kamu satu box ya, gitu. Jadi kan dari produk yang kita punya 2 box itu, kita jual ke si oma A 1 box, si oma B 1 box, kita balik modal kok. Nah, jadi aku kasih mindset seperti itu Bapak Ibu, kasih pembukanya seperti itu. Nah sekarang mau bisnis apapun pasti semua pakai modal gitu loh. Nah ini di AFC modal kecil dan kita juga bisa modal relatif kecil ya. Jadi kan kecil relatif bisa besar ataupun kecil, tergantung kita sudut pandangnya kemana mau bisnis apapun. Tapi kita bisa potensi punya income jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta setiap bulan. Sambil kita kasih lihat konnichiwa-nya kita. Itu kayaknya kurang kalau buat saya ya, karena kan sebetulnya ini mereka kan bukan pegawai kita, nggak bisa kita suruh-suruh, kamu jangan dong, kamu bergerak dong, tuh nggak bisa. Tapi kalau kita ngomong, Bu, umpamanya Bu Ati gimana Bu Ati, kira-kira Ibu mau nggak serius di AFC Bu? Kan lumayan lu ada uang tambahan, siapa tahu Ibu mau. Ya mau nih, tapi saya ditolak. Coba kalau Ibu ditolak, ditanya kenapa, apa cara Ibu ngomongnya gimana, kan itu kita perlu tahu juga, ya kan? Didampingi, ya kan? Terus kalau memang dia ditolak, nah itu yang kita perlu adalah untuk memberikan confident kepada mereka, ya. Kita harus tahu kalau kita masuk ke toko, tiap kita masuk ke toko semua barang kita beli, kan enggak, ya. Jadi saya selalu cerita pengalaman saya pribadi, orang yang 2 tahun lalu saya prospekin menolak saya bisa balik sekarang. Kenapa? Karena saya masih di AFC, ya kan? Jadi kalau ditolak itu hal yang biasa. Contoh lah, kita ke toko baju, apa semua baju kita cobain kita beli, kan enggak. Nah, jadi kita mesti ada pemahaman seperti itu. Jadi ditolak itu, penolakan di bisnis ini adalah hal yang biasa. Jadi kesatu, jangan baper, jangan kita dikit-dikit, aduh nggak bisa jalan gitu ya. Kalau saya sering ke tim saya kasih perumpamaan begini, kita lagi menanam pohon, kita beli bibit dong, kita taruh dulu, kita siremin, ada apa-apanya nggak? Belum, ya kan? Kemudian keluar pucuknya, gitu kan? Bertunas sedikit. Wah, kita senang, terus kita diemin, mati nggak? Mati. Sampai berbuah, sampai berbuah itu kan perlu waktu. Demikian pun bisnis AFC perlu waktu. Jadi kalau ditolak tuh bagian dari biasa. Walaupun nanti nih kita karena kalau teman-teman yang sudah tahu bisnis kita, yang paling besar itu bonus apa? Bonus sponsor kan? Pas kita sponsorin orang, wah kita kencang gede, makanya 100 juta gede. Tapi begitu kita sudah orang yang kita sponsor sudah diamond, kita udah nggak dapat lagi, benar nggak? Kita dapatnya dari mana? Bonus pairing kiri kanan. Itu 300.000 dibandingin bonus sponsor, lebih besar bonus sponsor. Tapi jangan salah, kalau sudah berkembang akan berpotensi seperti leader-leader kita, ya kan? Dan itu perlu waktu yang lama. Jadi nanti pun ada masa sepi. Yang penting kitanya jangan berhenti, ya. Jadi kitanya yang harus kuat untuk mendampingi tim kita, karena mereka kan cuman mungkin mereka juga nggak merasa butuh, mungkin mereka punya pekerjaan lain. Contohnya saya, waktu saya diprospekin, saya punya kerjaan dan saya juga mau dibilang bisnis, aduh gua nggak bisa bisnis deh, guru mana bisa bisnis. Tapi bagaimana upline saya, ini saya cerita tentang pengalaman pribadi saya, bagaimana upline saya yang jauh-jauh dari Kanada mendampingi saya walaupun by telepon, yang saya nggak ngerti apa-apa. Akhirnya saya dapat uang, saya jadi semangat. Akhirnya saya juga, wah ternyata ini bener ya, nggak bohong ya, produknya bagus, marketing plan-nya bagus, ya kan? Dan kita bisa dapat income yang lebih besar dari pekerjaan saya sebelumnya. Luar biasa nggak? Luar biasa buat saya. Nah karena saya udah ngerasain begitu, waktu saya membantu tim saya nggak pernah putus asa. Tapi saya nggak mau nyuruh-nyuruh, tapi saya lebih memotivasi. Kira-kira ibu, saya kan udah dapat tuh segini-gini, ayo pasti ibu juga bisa. Saya juga ada awalnya nggak ngerti, begitu aja. Kita samain dulu dengan dia. Jadi jangan, ayo kamu bergerak, jadi bergerak gitu kan. Jadi mikirnya gimana gitu kan. Jadi jangan. Mungkin saya juga bisa kasih ilustrasi gini. Bayangkan ya, kalau kita, ini ilustrasi, tapi semua orang dengan ilustrasi ini pasti semua punya pemahaman yang berbeda. Contoh, kita udah lagi kenyang makan, terus ditawarin,
saya berulang jangan suruh makan terus ya kan. Tapi kalau saya makan, saya udah kenyang nih, tapi saya makannya wah bercap sampai keringetan. Nanti kalau saya udah kenyang juga pengen nyoba kan, makan apa sih? Ilustrasinya begitu. Jadi kalau dia nggak mau jangan disodorin di depan dia gitu nanti. Jangan dijejelin nanti ditolak. Tapi kita kasih lihat excitement kita, semangat kita, ya kan? Itu tips dari saya. Tapi itu semua juga disesuaikan dengan karakter kita masing-masing kan, tiap orang punya karakter yang berbeda, ya kan? Ya mungkin gaya baca ibu dengan gaya cara saya beda. Kita kan semua unik manusia ya, tapi semua punya cara lah. Yang penting tujuannya kita adalah punya hati yang tulus, mau membantu, dan kita memang kalau saya punya tipsnya gini. Saya di AFC saya sudah merasakan dapat income. Jadi saya pengen yang sudah bergabung di tim saya pun mendapatkan yang sama. Dan saya tunjukkan bahwa saya mau membantu dengan tulus gitu. Nanti dari ketulusan itu mereka akan bisa melihat. Ya itu sih sekedar dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Ya Bu, mungkin mau ditambahin Oke, lagi. luar biasa. Pertanyaan lain? Oke, ada yang mau tanya lagi? Sudah ada nih bintang tamu Ernesta, sudah bisa maju. Nah. Banyak yang tertarik sama bisnis jaringan atau MLM gitu ya, atau direct selling, atau disebut juga networking bisnis. Tapi kalau di Indonesia tahu sendiri ya, stigma MLM tuh masih sangat-sangat jelek gitu kan. Padahal itu hanya sekedar skeptis belaka aja gitu, karena dulu itu banyak perusahaan MLM yang legalitasnya nggak jelas, terus bentuknya money game gitu ya, uang ditukar uang gitu, jadi terus orangnya kabur lah, wah banyak banget sampai sekarang juga sebetulnya masih banyak gitu. Jadi itulah yang bikin citra MLM jadi buruk. Pada waktu itu saya juga skeptis karena saya sebetulnya nggak paham gitu. Sebetulnya kebanyakan orang-orang yang anggap MLM buruk itu karena dia sendiri sebetulnya nggak memahami MLM itu apa gitu. Nah, waktu itu saya kenal AFC justru itu dari produk. Begitu dibilang produk Jepang, langsung saya ke hook gitu ya, langsung ketarik gitu. Karena saya sendiri udah 4 kali ke Jepang. Dan Jepang itu teman-teman untuk produk bisa beredar di Jepang aja itu sungguh-sungguh ketat. Jadi saya itu orang yang sangat perhatiin makanan anak-anak saya. Hanya di Jepang mereka boleh jajan sepuasnya gitu ya. Jadi di minimarketnya itu udah mau beli apapun sana beli deh. Karena saya tahu ibaratnya BPOM-nya Jepang itu jauh lebih ketat teman-teman daripada kita gitu ya. Standarisasinya segala macam. Jadi produk-produk yang di Jepang aja udah bisa beredar itu benar-benar produk-produk yang diseleksi dengan ketat. Nah, jadi waktu saya tahu ini produk Jepang langsung wow, produk apa gitu. Dan karena saya memang orangnya senang kecantikan dan kesehatan, waktu itu apa yang saya bilang, ini bagus banget buat kesehatan dan kecantikan. Simple, cuman gitu aja. Di situ aja buat saya udah, wah bagus nih gitu. Apalagi buatan Jepang, harganya berapa? Dan kalau saya tipe yang, ya orang kan beda-beda ya. Kalau saya tetap menganggap harga mahal itu pasti ada sesuatu. Nggak mungkin kalau ada suatu produk mahal, terus laku pula gitu ya. Tapi nggak ada manfaatnya. Mungkin nggak sih bertahan perusahaannya? Nggak mungkin ya, namanya produk mahal orang terus beli berarti ada sesuatu di situ gitu. Makanya waktu itu saya pikir kok banyak yang beli ya produk ini, teman-teman saya udah banyak yang pakai, harganya mahal. Justru saya makin tertarik karena saya pengen tahu ada kualitas apa di balik harga yang mahal itu. Kita juga kalau beli barang-barang bermerek mahal itu kan beda ya sama yang harganya murah-murah yang dipakai sebentar rusak gitu kan, dipakai sebentar kita harus buang, beli lagi yang baru gitu. Nah di situ saya ngelihat produk ini pasti ada sesuatu gitu. Nah pas saya coba, jujur ya aku nggak bermaksud menjelekkan MLM lain, tapi seumur hidup saya coba produk MLM sudah banyak sekali, terutama yang kaitannya sama kesehatan dan kecantikan. Saya udah coba berbagai macam merek, nggak perlu disebutin ya, cuman nggak ada satupun yang saya rasain manfaatnya di tubuh saya seluar biasa produk AFC. Di situ saya langsung otak bisnisnya bergerak gitu, kayak loh kalau produknya sebagus ini kenapa nggak kita pasarkan dengan serius, kenapa kita nggak tekunin bisnis ini, karena produknya luar biasa teman-teman. Aku yang sehat-sehat aja bisa merasakan, apalagi orang yang sakit. Dan ternyata benar ya, produk kita kalau dipakai sama orang yang sakit ada gangguan kesehatan, cobain deh gitu.
dengan paten fungsi, bohong ya kalau nggak ada perubahan sama sekali tuh aku rasa bohong gitu. Mungkin dia nggak konsisten pakainya gitu kan, mungkin dosisnya kurang, tahu sendiri kan dosis satu-satu itu untuk orang yang sehat-sehat mau jaga kesehatan. Tapi kalau kita jelas ada gangguan penyakit ya harus lebihin dong dari ibaratnya dosis orang yang sehat-sehat aja gitu. Jadi iya waktu itu saya langsung di situ, wah ini bagus nih kalau kita jalanin bisnisnya. Ya udah dari situ aja simple. Akhirnya saya coba jalanin bisnisnya gitu Pak Budi. Oke, thank you. Nah, tadi sempat di apa? Itu sampai kantor AFC itu betul-betul ngecek gitu, bukan maksudnya curiga ya, tapi ini orang bener nggak gitu ya, sampai kayak gitu. Jadi itu sponsor saya dihubungin Pak satu persatu sama kantor, nggak semuanya sih, Ya, tapi di-cross-check lah ya. di cross check Sampel- secara sampel random, check, sampel ini check. orang bener nggak apa jangan-jangan Betul. dia buka-buka titik doang gitu kan. Iya. Itu sampai dicek gitu sama Iya. kantor. Di situ saya malah kagum ya sama AFC gitu, karena bener-bener mereka tuh meng-cross check gitu Pak gitu. Karena kan jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu. Nah itu teman-teman. Jadi kalau ditanya gimana sponsor banyak, kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita gitu ya. Kalau ada bukti jadi gampang ngomongnya. nah kalau kekuatan kita memang di sosial media, mainkan gitu. Tapi kalau kekuatan kita di offline, mainkan juga. Ini sebelah saya juga nggak pakai sosial media kok gitu ya. Pak Budi ini nggak pakai sosial media sama sekali. Bushido aku rasa jarang banget ya Ci yang pakai sosial media. Tapi mereka bisa kok sukses gitu loh. Jadi nggak ada alasan ya aku nggak jago di sosial media. Ya udah harus bisa mainkan secara offline dong gitu. Nah kalau saya sendiri lebih senang pakai sosial media karena memang saya sudah membangun sosial media dari belasan tahun lalu. Jadi teman-teman apapun itu gitu ya perlu proses gitu. Ada proses yang harus kita lewatin dulu gitu kan. Pak Budi juga dulu merasakan ya. Aku ingat banget cerita Pak Budi nemuin apa namanya calon member ya, prospek ya Pak. Misalnya dari Kelapa Gading ke mana Pak misalnya ke Mangga 2 gitu kan, atau dari Cibubur ke Depok atau dari mana ke mana ya, itu yang harus dijalanin kalau kita memang memainkan secara offline Offline, itu perjuangannya gitu. Kalau saya Dan juga ketemu cuma satu orang lagi. ketemu cuma satu orang. Ya kan? Sejak karena pada saat itu belum ada Zoom ya. Betul. Nah, sekarang udah ada betul. Zoom lebih enak, sekali bisa ngumpul lebih banyak. Dulu kita Bener. satu-satu. Kalau Iya. sosial media itu kan senengnya masif Pak, jadi secara kita posting sekali yang lihat orang banyak gitu kan. Gabungnya lah. Itu kenapa Pak? Gabungnya lah. Gabungnya Saya lah. gabung baru dari Januari 2021. Berarti sekarang udah dapat berapa satu miliar? Udah 6,5 miliar. 6,5 miliar. Iya. Karena itu tadi kan Cici juga tadi bilang ya, Ci, bonus terbesar tetap bonus sponsor. Jadi semakin kita rekrut banyak sponsor, pastinya bonusnya juga Mau belajar banyak. jauh semakin Akhirnya besar. Dia belum gabung kan? Siapa Pak? Kita bertarung. Ini Pak dia katanya belum Pak bergabung. Oh belum bergabung. Ah. Iya. Ya buat saya itu sesuatu hal yang luar biasa ya gitu. Kalau bisa dalam waktu sesingkat itu gitu. Saya sekarang total downline udah hampir sedikit lagi di 10.000 gitu kan. Waduh. Itu kan berarti sesuatu yang luar biasa. Kita ngelihat Anggota ada berapa? kalau total downline hampir 10.000 Pak. Oh, mantap. Iya, karena yang rekrutan saya langsung sekitar 630-an gitu. Bisa dikejar nggak ya? Bisa dong Pak. Iya, jadi kita kan harus percaya juga dari setiap kita ini punya jaringan kita masing-masing gitu. Semua orang kok, coba dari kita lahir gitu sampai sekarang, kita punya teman TK, punya teman SD, punya teman SMP, punya teman SMA, punya teman kuliah, punya tetangga, ibu-ibu lebih dahsyat lagi, teman arisan, teman sekolah anak, teman apa lagi? Apa lagi? Yang miskin sombong Iya. berbeda kita. Kayak sombong. Iya, jadi nggak usah khawatir ya gitu. Kita tuh akan kehabisan daftar nama, kehabisan prospek. Kalau mau digali terus itu nggak akan pernah habis. Dari satu orang aja loh gitu. Kayak saya rekrut tim saya yang Amanda ya Pak ya, dia bikin tim sendiri juga namanya Sensei All Stars. Saya rekrut hanya satu orang Amanda, sekarang berkembang sudah 4.500 lebih orang biasa. gitu. Itu teman-teman hebatnya bisnis jaringan yang tidak ada di bisnis konvensional. Kayak Pak Budi bilang, saya juga pengusaha konvensional gitu ya, ada warisan dari keluarga, saya sendiri juga bikin usaha sama teman, usaha konvensional juga, tapi itu tidak saya temukan perkalian yang luar biasa itu, nggak ada di bisnis konvensional, adanya hanya di bisnis jaringan aja.
Kalau menurut saya Pak Budi, kalau sampai sekarang orang masih mau skeptis terus sama bisnis jaringan, ruginya luar biasa. Karena Indonesia ini yang kaya bukan sumber daya alamnya, manusianya. Betul 300 juta penduduk itu pun yang Iya. kena sensus, masih banyak loh yang sebenarnya Hmm. belum kehitung gitu. Jadi kalau kita masih ragu-ragu sama bisnis jaringan, itu ruginya sangat amat sangat rugi. Betul, Pak. Rugi. Aku aja kalau nggak ikut main Menteri Level jadi sakit. Oke. Betul, betul. Oke, Itu, teman-teman, Pak Budi. sisa 5 menit lagi. Iya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kepada narasumber.